Silakan duduk Bapak Ibu. Ini apa? Efeknya dimatiin aja yang ini. Oke. Shalom. Iya, semangat semuanya ya. Walaupun hujan di mana-mana, mulai dari tadi malam ya hujan. Ya kami itu dari jam 8 atau jam setengah 9 itu dari Bekasi, kejar-kejaran sama hujan. Sampai di rumah hujan dan ternyata hujannya ndak berhenti sampai pagi. Saya bangun jam 4, saya lihat sedikit lagi mau nyampe ke dalam rumah. Saya dorong-dorong dalam nama Yesus. Hujan dalam nama Yesus. Sambil saya bawa kain pel jam 4 pagi. Saya berdiri di depan rumah. Tuhan jangan hujan, berhenti. Akhirnya ya puji Tuhan karena kita berjaga-jaga. Banjir tidak sampai ke rumah. Lalu tetangga pas tadi saya mau ke gereja. "Oi Pak Pendeta, banjir enggak di rumah?" "Enggak, gak mungkin enggak banjir." Karena kan rumah kita paling rendah kan. Rumah mereka sudah direnovasi. "Rumahku banjir loh Pak Pendeta." "Ya rumahku enggak banjir." Terus gimana?" "Ya saya kan pendeta, anaknya Tuhan Yesus." "Oh iya iya." Iya puji Tuhan. Walaupun rumah Bapak Ibu banjir, bukan berarti Bapak Ibu tidak anak Tuhan Yesus. Sama-sama anak Tuhan Yesus. Amin. Beberapa hari ini saya dibawa Tuhan untuk melihat kenapa sih kita harus beribadah. Dan kemarin paling ironis saya melihat satu KKR. Pembicara yang top dari orang Eropa sana lalu diterjemahkan dengan bahasa Inggris. Bapak Ibu kira-kira yang hadir berapa orang? Terserah Bapak Ibu ngomong. Yang hadir berapa orang? Di lapangan besar. Berapa? 500, 100, ribuan, 10, 0. Tidak ada yang hadir. Hujan lebat. Hanya kursi-kursi yang ditemani hujan. Tapi tetap saya lihat dia khotbah dan diterjemahkan berapi-api, tidak berhenti semangatnya. Karena dia khotbah, tidak ada orang yang melihat. Saya tonton itu, live-nya itu. Wah, sedikit pun tidak mematahkan. Hujan itu lebat sekali. Seharusnya kalau khotbah KKR, Tuhan lindungi dong ya. Nggak ada hujan dong ya. Itu perkataan orang yang tidak kenal Tuhan. Tapi orang yang kenal Tuhan seperti kemarin, kita sudah berdoa charity, Tuhan ini pelayanan charity loh Tuhan. Murni memberi makan orang gratis 300 orang. Murni pelayanan, tidak mendapatkan untung tapi memperhatikan orang. Cuman satu permohonan kami Tuhan, jangan hujan. Ternyata kemarin hujan. Salah siapa? Tuhan? Apakah Tuhan tidak tahu kalau ini pelayanan Tuhan? Pelayanan kasih. Masalah hujan bukan urusan Tuhan. Sedikit-sedikit urusan pemerintah. Semua sistem di dunia ini sudah diberikan kepada manusia. Mau hujan seperti apa, mau banjir seperti apa, manusia yang harus menanganinya. Sama seperti ketika Adam diberikan segala sesuatu. Istri diberikan dari Tuhan, segala sesuatu diberikan dari Tuhan. Jadi kalau istrinya gagal, kalau anaknya gagal, jangan salahkan Tuhan. Karena segala sesuatu sudah diserahkan kepada manusia. Kalau kita mau sukses, justru modal yang dari Tuhan itu kita pakai untuk kita beraktivitas, kita hidup di dunia ini sehingga kita tahu bahwa kita hidup dari berkat-berkat Tuhan. Amin. Hari ini tema yang saya bawa sesuai dengan tema bulan, tapi saya ambil tema kecilnya yaitu ditolak untuk diterima. Manusia pertama yang ditolak adalah Adam. Manusia yang pertama sekali ditolak adalah Adam. Ketika Adam dan Hawa memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Dan seketika itu juga penolakan sudah terjadi dari pihak Tuhan. Lalu Adam berusaha
menutupi dirinya, dia pergi ke pohon ara, lalu daun-daun pohon ara itu diambil dijadikan pakaian untuk menutupi aib mereka. Jadi mereka berusaha menutupi dosa-dosa mereka supaya mereka menganggap diri mereka itu sudah baik gitu. Dan ternyata itu adalah usaha Adam untuk menutupi pelanggaran atau dosa. Dan itu masih berlaku sampai sekarang. Kalau manusia berdosa, manusia berusaha untuk menutupi dosa supaya manusia itu lebih baik lagi. Mungkin dengan bersemedi, mungkin dengan meratap, mungkin dengan berpuasa. Manusia berusaha untuk menutupi dosanya dengan cara manusia itu sendiri. Tapi kitab suci berkata, usaha manusia itu ternyata ditolak Tuhan. Ketika Adam dan Hawa menutupi dosanya dengan daun-daunan, Tuhan berkata, tidak, lepaskan daun-daunan itu, karena dari pihak manusia, usaha manusia untuk kembali lagi kepada Tuhan, seperti apapun usahanya, tetap usaha itu ditolak Tuhan. Jadi mau agama apapun, mau cara hidup seperti apapun, untuk berbalik kepada Tuhan, dari pihak Tuhan akan gagal. Bagaimana mungkin manusia yang berdosa, yang membuat aturan untuk berbalik kepada Tuhan yang dikhianati. Contoh kalau ada dua orang bersahabat. Sayalah dengan Pak Heri. Saya yang mengkhianati Pak Heri. Maka untuk hubungan ini pulih, harus dari pihak Pak Heri yang memberikan aturan dan memberikan hati. Karena Pak Heri yang tersakiti, setuju ya? Kalau saya membuat aturan, saya yang menyakiti Pak Heri, lalu saya berkata, Pak Heri, saya sudah menyakiti Pak Heri. Saya akan melakukan ini, akan melakukan ini, akan melakukan ini, akan melakukan itu. Jika Pak Heri tidak membuka hati, apapun aturan atau permohonan yang saya ajukan, tetap ditolak. Demikian juga Tuhan. Manusia berusaha mendekat kepada Tuhan dengan caranya sampai sekarang itu masih terjadi. Manusia berbuat dosa, lalu datang, meninggalkan dosanya, meninggalkan kebiasaan lamanya, datang kepada Tuhan. Dari Taman Eden kita belajar, kalau Tuhan yang sudah menolak, maka tidak ada jalan masuk lagi, jalan untuk diterima lagi, kecuali dari pihak Tuhan yang menerima itu kembali. Dan kabar baiknya, walaupun saat itu masih kabar buruk, Adam dikeluarkan, tapi sudah ada jalan untuk penerimaan itu, yaitu anak satu-satunya. Mari kita buka kebenaran firman Tuhan, ditolak untuk diterima. Sama-sama kita baca, 1, 2, 3. Dunia dan dunia telah dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Dia datang kepada umat kepunyaannya, tetapi mereka tidak menerima dia. Dari satu ayat ini ada 2 poin penolakan. Dunia dan manusia. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Dia ada di dalam dunia dan dunia olehnya, oleh Yesus ya. Jadi Bapak Ibu harus paham siapa pencipta dunia, jawabannya Yesus. Ini ayatnya. Yesus ada di dalam dunia dan dunia telah dijadikan oleh Yesus. Tetapi dunia tidak mengenal Yesus. Yesus datang kepada umatnya tetapi mereka tidak menerima Yesus. Ayo kita baca selanjutnya. 1, 2, 3. Kira-kira jam 3 petang Yesus berteriak dengan suara nyaring. Eloi, Eloi lama sabachthani, yang artinya Elohimku, Elohimku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dari kedua ayat ini kita akan melihat ada 3 bentuk penolakan yang Yesus terima. Sebenarnya penolakan ini adalah penolakan kita. Cuman supaya kita diterima kembali, nah itu tadi yang saya katakan, Pak Heri harus membuka hati dan memberikan syarat untuk hubungan kami kembali lagi. Demikian juga Tuhan membuka hati kepada manusia dan memberikan syarat, memberikan jalan untuk penolakan itu ditiadakan. Jalannya adalah dengan cara Sang Firman itu datang ke dunia menjadi manusia,
dan dia harus ditolak. Firman itu harus digenapi, bukan dihindari. Walaupun dia yang berfirman, dia yang berjanji, jangan sampai kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Kau yang mulai, Pak Eri langsung apa? Kau yang mulai, kau yang mengakhiri, kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Tuhan Yesus tidak demikian. Itu anak muda yang lagi cabe-cabean. Tapi kalau Tuhan Yesus, kalau Yesus sudah berkata ditolak, maka ketika Tuhan berkata kamu ditolak, itu berkata kepada dirinya sendiri, nanti ketika dia menjadi manusia, dia harus menerima ditolak. Segala bentuk penghukuman kepada manusia, Yesus harus siap menerima bentuk penghukuman itu. Itu yang dikatakan, apa yang sudah Tuhan tetapkan kepada manusia, itu sama saja Tuhan sedang menetapkan kepada Yesus Kristus. Mari kita lihat penolakan yang pertama yang Yesus terima, supaya Bapak Ibu kagum melihat diri Bapak Ibu di dalam Yesus seperti apa. Tadi kita baca dulu ayat yang di atas ya. Nah ini sama-sama kita baca, 1, 2, 3. Yesus ada di dalam dunia dan dunia telah dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Jadi dari ayat ini kita ambil satu poin, yaitu Yesus ditolak sistem dunia. Yesus ditolak sistem dunia. Dia tidak dikenal. Bahkan ketika Yesus masih berada di dalam kandungan, Yesus sudah ditolak. Dunia menutup diri ketika Yesus lahir. Bahkan tempat penginapan pun tidak ada untuk Yesus. Jadi ketika Yesus mau dilahirkan ke dunia, dunia sudah memberikan penolakan. Jadi Yesus lahir bukan di tempat manusia lahir pada umumnya. Yesus lahir di tempat binatang. Di mana tempat manusia yang pada umumnya sudah tidak ada lagi tempat bagi Yesus. Itu gambaran penolakan dunia. Belum ada sejarahnya di zaman itu. Seorang anak lahir di palungan. Lalu setelah itu, setelah Yesus dilahirkan, kira-kira usia di bawah 2 tahun, dunia menolaknya kembali dan memerintahkan ada hukuman eksekusi. Supaya anak usia 2 tahun ke bawah dihabisi semuanya. Itu bentuk penolakan dunia. Bagaimana dunia berusaha menghapus nama Yesus. Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu sudah merasa ditolak dunia? Belum ya, dunia masih bersahabat, justru masih cinta dunia ya. Masih cinta dunia, tapi Yesus sudah ditolak oleh dunia. Lihat, ketika Yesus ditolak dunia, dia dianggap penjahat besar. Padahal satu pun kejahatan yang dilakukan tidak ada terbukti. Semua para saksi-saksi direkayasa untuk bersaksi-saksi dusta. Supaya Yesus ini disamakan dengan penjahat besar. Dan penolakan dunia ini membuat Yesus menderita secara fisik. Dia diserahkan ke tangan musuh-musuhnya, dianggap penjahat dan disalibkan. Tapi lihat, ketika Yesus ditolak dunia, Yesus tidak berteriak. Yesus tidak membuka mulutnya menggerutu. Kenapa dunia ini kejam? Kalau sekarang ya, sekejam-kejamnya Ibu Tiri lebih kejam ibu kota. Tapi Bapak Ibu yang ada di Jakarta enggak ya? Enggak kejam ibu kota ya. Justru saya merasa di Jakarta ini, saya kalau ngomong ke orang-orang ya, kalau ada orang susah gitu ya, enggak punya uang di Jakarta, saya ngomong 60% perputaran ekonomi di Indonesia itu ada di Jakarta. 60% itu khusus di Jakarta. Artinya seharusnya cari uang di Jakarta itu gampang. Berapa kali saya berikan gambaran contoh-contoh jual gorengan di sana,
Minimal dia satu hari bisa laku 500, 600. Nah kali 1000, sekarang 5.000, 4 biji. Minimal dia dapat 500, 600, bersih-bersihnya bisa 300.000. Jadi kalau di tempat yang banyak uangnya berputar, susah cari uang. Apalagi pulang kampung. Apalagi mau kerja di sawah, sudah pasti lebih susah. Jadi sekejam-kejamnya Ibu Tiri, ibu kota, lebih baik. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu harus mengatakan firman Tuhan, berdoalah untuk kesejahteraan di mana engkau berada. Jadi kalau Bapak Ibu berada di Jakarta, ya berkatilah Jakarta. Jangan dijelek-jelekin Jakarta. Sama kalau Bapak Ibu di YHS, berkatilah di dalam doamu YHS. Jangan dijelek-jelekin YHS-nya. Sama ketika itu ibarat kita makan, kita minum, lalu kita jorokin, kita kotorin air minum itu, lalu kita minum sendiri. Kita yang mencari nafkah di Jakarta, tapi Jakarta tidak kita bawa di dalam doa. Bawalah Jakarta di dalam doa. Karena kita hidup, kalau ada apa-apa di Jakarta ini, toh kita sendiri yang susah. Kalau Jakarta sejahtera, Bapak Ibu juga ikut sejahtera. Itu yang pertama, yaitu penolakan Yesus oleh dunia. Yang kedua, mari kita baca 1, 2, 3. Dia ada di dalam dunia dan dunia telah dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Dia datang kepada umatnya, kepunyaannya, tetapi mereka tidak menerima dia. Yang kedua adalah Yesus ditolak manusia. Dia dikhianati. Dia ditinggalkan, diejek dan disalibkan. Yesus ditolak manusia. Dan ini ya penderitaan secara mental. Yaitu di mana Yesus muridnya sendiri meninggalkan dia. Sahabatnya sendiri meninggalkan dia. Bahkan muridnya sendiri mengkhianati dan menjual dia. Bahkan Petrus menyangkalnya. Semua muridnya ketika di Taman Getsemani, satu pun tidak ada yang menolongnya. Kadang Bapak Ibu, orang di dekat kita itu bisa menjadi musuh loh. Di depan kita dia memuji-muji, di belakang kita dia mengkhianati. Di depan kita yang baik selalu diucapkan, tapi di belakang kita yang buruk. Jadi ketika saya pernah ketemu dengan pemimpin yang baru ya, di waktu itu sebelum di Jakarta. Saya lihat pemimpin yang baru ini seperti mengatur jarak dengan saya. Kenapa ya? Seharusnya pemimpin baru merangkul gitu ya. Tapi setelah 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan berlalu, akhirnya dia jujur ke saya. Sorry ya Petrus. Kenapa Pastor? Saya bilang, saya salah sangka dengan Pak Petrus. Saya salah menilai. Selama ini saya mendengar Pak Petrus A, B, C, D, E dari orang ini. Oh, dia belum mengenal saya, tapi karena omongan buruk dari luar, dia sudah langsung mengatur jarak. Bapak Ibu, bahayanya gosip-gosip, perkataan-perkataan buruk, dan lihat karena perkataan buruk itulah Yesus dikhianati, Yesus dijual. Sama-sama makan dengan Yesus, sama-sama minum dengan Yesus, sama-sama pelayanan, sama-sama melakukan mujizat, tapi di balik itu ada strategi dalam penjualan Yesus. Ada strategi pengkhianatan. Musuh yang paling berat itu memang yang ada di dalam. Ada satu gereja berdiskusi dengan saya. Dia nangis-nangis. Gerejanya ini kuat secara dana, finansial, mapan sekali. Tapi sudah di ujung kehancuran.
Pak, apa yang harus saya lakukan? Lalu saya menjawab, berat sih. Karena musuhmu orang dalam. Musuhmu orang intinya semua. Jadi ibu sama bapak tidak bisa bergerak. Iya, itu yang membuat saya sesak. Kalau musuh itu keluarga sendiri berat. Yesus berkata, dia datang kepada umat kepunyaannya. Kepunyaannya. Tetapi mereka, kalau ada satu keluarga, di dalam keluarga itu ditolak, itu repot loh. Ada satu keluarga tidak diterima, itu sangat repot. Yesus sendiri menerima penolakan itu dari umatnya. Bukan dari umat bangsa Israel sendiri, tapi dari 12 murid yang dibentuknya. Yesus harus dikhianati. Yesus harus dijual. Dan Yesus harus disangkal. Dan Yesus harus ditinggalkan. Tidak ada pun satu murid, bahkan Petrus yang berkata, nyawaku pun akan aku berikan kepadamu. Tapi di hari yang sama, Petrus berkata, bersumpah, sungguh aku berjanji, aku berani bersumpah. Aku tidak pernah mengenal dia. Belum 24 jam loh itu. Jadi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu dikhianati, ditolak orang dalam, ternyata Yesus sudah pernah mengalami itu. Karena Yesus pernah mengalami itu, Yesus tahu cara memulihkannya. Berbeda dengan Tuhan yang lain. Mereka tidak pernah mengalami. Karena Yesus mengalami ditolak oleh orang dalam, dikhianati oleh orang dalam, ditinggalkan oleh orang dalam. Kalau kita ditolak sekali, 2 kali, tapi jangan kau coba ketiga kali. Jangan, oh jangan. Dia ngomong nyanyi itu, oh jangan. Di pikirannya itu sudah memikirkan pembalasan. Mau 3 kali, cukuplah sudah. Mau orang tuamu, mau keluargamu, akan saya hantam. Tapi bagi Yesus tidak. Lihat ketika Yesus ditolak, dia tidak menangis. Dia tidak berteriak. Dia tidak berkata, di mana kebaikanku selama ini? Di mana berkat-berkatku yang sudah engkau terima selama ini? Di mana mujizat-mujizat yang sudah saya berikan kepadamu selama ini? Kan kalau kita berkelahi ya Bapak Ibu ya, sama keluarga, semua kebaikan kita ungkit kan? Bahkan kita tambah-tambahin kan. Semua yang pernah kita tolong. Waktu pulang kampung, ini yang baik ini selalu ungkit-ungkit kebaikannya. Gara-gara saya ini bisa sukses, gara-gara. Lalu saya ngomong, gak boleh gitu loh. Ini di depan banyak orang. Kalau di depan keluarga sendiri gak apa-apa. Dia malu, tidak ada harga dirinya. Kalau sudah menabur, sudah tutup. Kamu kan diberkati oleh karena kamu menolong dia. Jadi sudah, jangan diceritakan, dia malu juga nanti. Oh gitu, iya. Sering kita mengungkapkan kebaikan kita. Apalagi kalau sudah ribut, ada pertengkaran. Tapi lihat Yesus. Yesus tidak pernah membuka mulutnya dan berkata, aku akan membalas. Engkau telah membalas air susu dengan air tuba. Tapi Yesus tetap menutup mulutnya. Yang terakhir, ayo kita baca. Ini yang membuat Yesus berteriak dan menangis. Sama-sama kita baca. Kira-kira jam 3 petang, Yesus berteriak dengan suara nyaring. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Yang artinya, Elohimku, Elohimku, mengapa engkau? Ketika Yesus ditolak dunia, Yesus tidak menutup mulutnya. Yesus tidak membuka mulutnya, dia tetap diam. Ketika Yesus ditolak oleh sahabat-sahabatnya, murid-muridnya, umatnya,
Yesus menutup mulutnya, dia tidak berteriak. Kalaupun Yesus membuka mulutnya, dia hanya berkata, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Lalu yang terakhir ini, Yesus membuka mulutnya, dia menangis dan berteriak, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Apa yang terjadi? Seolah-olah ada peristiwa yang menyakitkan, tanda kutip, seolah-olah Yesus tidak kuat menghadapi peristiwa itu, sehingga dia harus berteriak dan berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Elohimku, dia tidak berteriak, kepalaku sakit di mahkota duri. Yesus tidak berteriak, tanganku sakit di paku. Yesus tidak berteriak, kakiku sakit di paku. Yesus tidak berteriak, lambungku sakit di tombak. Yesus tidak berteriak demikian. Semua penyakit, semua penderitaan yang Yesus pikul, Yesus tidak pernah berteriak. Tapi ada satu peristiwa yang mengharuskan Yesus harus berteriak. Berarti peristiwa ini adalah peristiwa yang paling menyakitkan dari segala peristiwa yang dihadapi Yesus. Kadang ya, kalau laki-laki biasanya menghadapi masalah, dia bisa diam. Silakan masuk Bu, kejebak banjir maklum. Ya, kadang laki-laki itu kalau ada masalah, dia tutup mulut, dia diam, dia berdoa. Tapi lihat, kalau laki-laki atau suami ada masalah, dia tutup mulut, dia diam, itu masih aman, masih normal. Tapi ketika dia masuk kamar, dia berdoa, lalu teriak menangis, itu dia mengalami penderitaan seolah-olah tidak mampu dia pikul. Pak Erwin pernah ngalamin gitu enggak ya? Cukup saya yang tahu. Biasanya ya ibu-ibu enggak tahu, istri saya juga enggak tahu. Kapan momen-momen itu saya mengambil kesendirian, saya berteriak melampiaskan apa yang di dalam hati saya. Menangis, seolah-olah tidak kuat, tidak mampu. Itu yang Yesus hadapi di atas kayu salib. Mulai dari penangkapan, dari diinterogasi, lalu dipaku, disalib, diolok-olok, Yesus diam. Tapi tiba-tiba Yesus berteriak. Kenapa Yesus berteriak? Ternyata Yesus ditolak Bapa. Bapak Ibu belum pernah dengar ini kan? Yesus ditolak Bapa. Di atas kayu salib, Yesus dijadikan dosa. Di atas kayu salib, Yesus dijadikan kutuk. Karena Yesus sudah menjadi dosa, karena Yesus sudah menjadi kutuk, untuk sementara ketritunggalan itu alami perpisahan. Dan Yesus belum pernah alami perpisahan ini dengan Bapa. Itulah yang membuat dia berteriak. Karena alami perpisahan. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Elohimku, Elohimku, mengapa engkau meninggalkan aku? Karena belum pernah peristiwa ini terjadi. Walaupun Yesus datang ke dunia, lahir di palungan, lalu dihina, lalu dimaki, tetap Bapa dan anak itu menunggal satu. Di atas kayu salib, Yesus dibiarkan sendiri. Tanpa ada Bapa, tanpa ada Roh Kudus. Dia biarkan menanggung sebagai bentuk penolakan. Ini penderitaan rohani. Yesus berteriak suatu yang baru yang sedang terjadi. Seolah-olah, kalau kita baca Bapak Ibu ya, di Injil, ada 4 Injil. Semua kitab Injil menceritakan dari jam 12
sampai jam 3 itu gelap gulita. Benar-benar gelap gulita, tidak ada matahari. Seolah-olah itu tengah malam, gelap gulita. Kalau Bapak Ibu pelajari gelap gulita di perjanjian baru, kalau di perjanjian lama, neraka itu selalu digambarkan api, penyiksaan. Tapi ketika Yesus datang ke dunia, kegelapan itu menggambarkan neraka. Maka dia akan dilemparkan di dalam kegelapan. Jadi seolah-olah di jam 12 sampai jam 3 itu pertempuran di dalam neraka, tanda kutip. Ada pertempuran di sana karena di sanalah diletakkan, diberikan semua segala dosa, segala kutuk, bahkan kematian, bahkan sakit penyakit, semua yang buruk yang terjadi di Taman Eden, penolakan di Taman Eden, itu Yesus tanggung semua di atas kayu salib. Di sana terjadi pertukaran itu selama 3 jam. Ada satu buku yang mengatakan pertukaran selama 3 jam. Di mana semua dosa manusia itu diambil di tubuh Yesus. Siapa yang percaya Yesus menebus dosa orang percaya, atau Yesus menebus seluruh dosa dunia atau dosa manusia? A. Yesus hanya menebus dosa orang percaya. B. Dosa menebus seluruh dosa dunia. A. Angkat tangan. Yesus menebus seluruh dosa orang percaya. Yang A. Gak ada yang angkat tangan. B. Yesus menebus seluruh dosa dunia. Angkat tangan. Semuanya. Ada angkat tangan seperti ini. Takut bersalah. Kalau Yesus hanya menebus dosa orang percaya, maka Yesus tidak berhak menghakimi orang yang tidak percaya. Maka Yesus hanya menjadi khusus bagi orang percaya. Tapi Yesus adalah penguasa alam semesta. Surga, bumi, dan bawah bumi bertekuk lutut dan mengaku Yesus Kristus Tuhan. Seluruh dunia dosanya dihapuskan. Oleh karena itulah Yesus berhak, bagi orang yang tidak percaya dosanya sudah dihapus, maka ada penghukuman baginya karena ketidakpercayaannya. Ada Yesus yang berhak karena Yesus sudah melunasi. Contoh, jadi utang-utang di sini, berutang masuk penjara, lalu dihukum. Lalu semua utang yang ada di jemaat yang ada di sini dilunasi, 100% lunas. Dan saya sudah memberikan transaksi kepada yang punya duit ini. Otomatis Bapak Ibu milik saya dong. Karena semua kan sudah terjual di bawah kekuasaan orang ini. Urusan saya bukan ke Bapak Ibu. Gak ada urusan saya ke Bapak Ibu orang berdosa. Urusan saya kepada orang ini yang punya uang ini. Setuju ya? Setuju enggak ya? Oke. Saya minta deh satu orang ini. Iya, kamu. Sini aja. Sama pemain bass. Ini paling cepat datangnya. Kayaknya dia bilang kalau belum tenggelam belum banjir, Pastor. Hanjaya bilang, banjir enggak di sana? Enggak loh, saya ngomong ke Hanjaya. Bagi dia banjir itu kalau tenggelam. Inilah orang kaya raya. Oke. Ini contoh aja, yang ini contoh, kalau ini diaminin. Tapi ini jangan diaminin ya. Ini utangnya 1 triliun. Oke. Sudah berapa keturunan nanti tidak bisa membayar. Saya mau menebus, kira-kira saya mau menebus dia, urusan saya ke dia atau ke sini? Kan enggak mungkin urusan saya ke sini. Gak ada urusannya, udah terhukum, terhutang. Urusan saya adalah ke dia. Saya mau transaksi. Bagaimana bos? Saya mau bayar dia dengan uang 1 triliun. Mau bos kasih minta nyawa saya berikan, yang penting orang ini selamat. Oke? Oke, mau banjir seperti apa? Oke. Artinya
Tidak ada urusan saya dengan orang berdosa ini. Urusan saya dengan dia. Paham? Oke, kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Demikian juga Tuhan, urusan Yesus di atas kayu salib bukan kepada manusia. Kepada Bapa di surga, karena kita melakukan kejahatan, melakukan dosa kepada Bapa di surga. Sehingga Yesus harus membayar itu semua di atas kayu salib. Yesus berkata, tetelestai, sudah selesai. Yesus manusia ditolak, aku siap menerima penolakan. Manusia harus mati, aku siap menerima kematian itu. Manusia harus dikutuk, aku siap menerima kutuk itu. Sehingga di dalam Yesus, nerakamu sudah diambil, kematianmu sudah diambil, penolakanmu sudah diambil, penderitaanmu sudah diambil, kesengsaraanmu sudah diambil, penyakitmu sudah diambil. Di dalam Yesus, Yesus rela ditolak supaya kita diterima. Nah, setelah tadi selesai transaksinya, maka siapa namanya? Pino. Itu urusannya dengan saya. Bukan lagi sama yang punya uang. Setuju? Sekarang urusan kita itu hanya kepada Tuhan Yesus. Tidak ada yang lain. Jadi Bapak Ibu lihat, sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Elohim telah membuat Kristus yang tidak mengenal dosa menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita menjadi kebenaran Elohim. Jadi poinnya, teman musik boleh maju ke depan. Yesus ditolak supaya, katakan saya diterima. 1, 2, 3. Yesus ditolak supaya saya diterima. Yesus dijadikan kutuk supaya saya dibenarkan. Yesus dijadikan dosa supaya saya dibenarkan. Ayat yang terakhir sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Kristus telah menebus kita dari hukum, dari kutuk hukum Taurat dengan menjadi kutuk. Lihat, Yesus menjadi kutuk karena kita, supaya di dalam Yesus Kristus berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa. Yang terakhir kita ulangi dari awal. 1, 2, 3. Yesus ditolak supaya kita diterima. Yesus dijadikan dosa supaya kita dibenarkan. Yesus dijadikan kutuk supaya kita diberkati. Lihat Bapak Ibu, sekarang hidupmu sungguh-sungguh diterima oleh Tuhan. Kadang memang dunia ini menolak kita. Kadang memang keluarga menolak kita. Tapi satu hal yang Bapak Ibu pahami, Tuhan Yesus tidak pernah menolakmu. Penolakan kita sudah Yesus pikul. Jadi jangan pernah berdoa, Tuhan di manakah engkau? Kematian Yesus, teriakan Yesus berkata, Eloi, Eloi. Itu menjadi akhir perpisahan manusia dengan Tuhan. Perpisahan itu menyakitkan, amin. Apalagi kalau kita ditinggal oleh orang tua. Ditinggal pacar saja sudah sakit. Ada orang yang menangis ditinggal pacar. Kenapa kamu menangis? Sedih ya? Bukan, Pastor. Bukan perpisahan yang kutangis. Terus kenapa? Pengeluaran yang sudah terlalu banyak. Sudah habis modal, gak jadi-jadi lagi. Makanya hai anak muda, kalau pacaran cukup maksimal. Cintamu itu 50%. Amin. Jangan 100%, diharamkan 100%. Nanti kalau sudah menikah baru 100%. Taruh hatimu 100% di sana. Kalau 50% jangan, nanti sakit hati. Datang lagi ke Alfamart, ngapain beli Baygon? Karena hatinya 100%. Putus, merasa dunia hilang. Maksimal 50%. Amin. Anak muda berat ngomong amin. Sudah terlambat, Pastor, sudah 100%, gak ada kata terlambat. Cukup yang 100% itu buat suamimu nanti. Persiapkan itu 100%. Kalau lagi pacaran, sebelum janur kuning melengkung, maksimal hanya 50%. Oleh karena itu jangan jor-joran, jangan habis-habisan, apa adanya saja. Jangan sampai tabungan dihabiskan untuk jalan-jalan.
padahal enggak jadi. Kalau sudah jadi, kalau sudah pasti baru. Seperti saya sekarang, mau ajak istri saya mau jalan-jalan kemana, ya kan enggak mungkin. Karena sudah menikah, ya sudah 100% sepenuhnya. Amin. Amin. Anak muda, amin. Amin. Kalau Andre sudah bisa 100%. Karena sudah ada laporan untuk pernikahan bulan Mei. Jadi sudah bisalah 100%. Jangan dipelit-pelitin. Sudah 100% kan? Jadi sudah bisa menikmati. Ingat Bapak Ibu, jika keluargamu menolakmu, Yesus menerimamu. Pakai cara Yesus menghadapi itu. Dia tidak membalas penolakan dengan penolakan. Jika mungkin orang tua, mertua, atau anak ada yang menolak orang tuanya, atau mertua menolak menantunya, hadapi seperti Yesus menghadapi. Ketika dia ditolak, dia tidak membuka mulutnya. Dia hanya membuka mulutnya kepada Bapaknya. Dan untuk sementara, Bapa biarkan sampai karena Bapa melihat Yesus Kristus seperti di Filipi sanggup taat sampai mati-mati di atas kayu salib. Yesus mampu mengakhirinya. Bapak Ibu juga mampu menghadapi masalah kondisi keadaanmu. Bukan dengan kekuatanmu, tapi dengan kekuatan dari Tuhan. Segala perkara dapat aku tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Bahkan kita berkata di dalam kelemahanku, di dalam kekuranganku, di dalam ketidakmampuanku, kuasa Tuhan sempurna. Katakan amin. Kau sungguh baik Tuhan. Ku penuh Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu, Yesus. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Yesus. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Ingat, pakai cara Yesus, bukan cara dunia. Ketika Adam memakai cara dunia, caranya sendiri, dengan menutupi aibnya dengan memakai daun, Yesus menolaknya. Pakailah cara Yesus. Baik jika dalam keluarga, di dalam rumah tangga engkau ditolak, pakailah cara Yesus, pasti berhasil. Di dalam pekerjaan engkau ditolak, dimanapun engkau berada engkau ditolak, pakailah cara Yesus. Dunia menolaknya, manusia menolaknya, Bapa menolaknya. Tapi lihat sekarang, dunia memuliakan Yesus, umatnya meninggikan Yesus, Bapa meninggikan dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Siapapun yang menolakmu, engkau
engkau datang kepada Yesus, engkau pasti ditinggikan. Daud ditolak keluarga, ditolak bangsa Israel, tapi perkaranya dia bawa kepada Tuhan. Daud dimuliakan, disanjung. Jadi pakailah mulai hari ini cara Tuhan. Jika engkau tertolak, pakai cara Tuhan, maka engkau akan dipermuliakan. Mari jemaat Tuhan bangkit berdiri. Sebelum kita akhiri, katakan, Yesus hanya Kau. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus Tuhan di setiap waktu, tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Sama-sama katakan, hikmat-Mu lebih pikiranku, jalan-Mu di atas segala jalanku, tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau, Yesus, yang ku andalkan. Oh, hikmat-Mu lebih pikiranku, jalan-Mu di atas segala jalanku, tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau, Yesus, yang ku andalkan, hanya Kau, Yesus, yang ku percaya. Oh, sama-sama katakan, Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Yesus. Yesus, lebih lancar lagi katakan dengan iman, Yesus. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Haleluya. Waktu tiada lain yang ku andalkan selain, tiada lain yang ku andalkan selain, tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Serahkan haleluya, haleluya. Yang percaya hidupnya sudah diterima Tuhan dan hidupnya pasti diberkati Tuhan Yesus. Dengan iman sama-sama katakan amin.